Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini dunia digencarkan oleh mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona. Telah kita ketahui bersama pula, virus ini telah ada sekitar Desember 2019, pertama kali di Cina, Wuhan. Dan karena perkembangan virus ini sangat cepat, virus ini menyebar ke hampir seluruh pelosok dunia dan juga ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah memberikan atau memuluskan beberapa kebijakan mengenai masalah ini. Seperti contohnya, pemerintah telah membatasi acara atau menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengadakan acara yang dapat menimbulkan keramaian karena virus dapat menyebar sangat cepat di dalam keramaian. Pandemi. Berbicara tentang pandemi bukan merupakan suatu hal yang asing lagi bagi peradaban manusia. Mulai dari pandemi Athena sampai dengan novel coronavirus yang sekarang, pandemi akan selalu ada dan mengintai peradaban manusia. Sebagaimana yang kita ketahui semuanya, sekarang umat manusia sedang dihadapkan oleh suatu pandemi baru yang bernama virus corona atau COVID-19. Sebagai manusia modern, kita harus tahu, walaupun belum ada vaksin yang dapat menyembuhkan dari COVID-19 ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh manusia modern untuk menghindari dari terpaparnya virus ini. Dan berikut kami kelompok 5 akan menjelaskan beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghindari virus corona ini. Perkenalkan, nama saya Hilal Fauzan Azhar dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Ananda Farhan Safero dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Imran Aziza dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum dari kelas 11 IPA 2. Berikut beberapa solusinya. Pertama, mencuci tangan. Tangan dapat menjadi sumber penyakit. Maka dari itu, hal pertama yang dapat kita lakukan ialah mencuci tangan. Caranya, dengan mencuci tangan selama 20 detik, menggunakan sabun, lalu dibasuh dengan air yang mengalir. Setelah itu, dikeringkan dengan menggunakan lap atau tisu. Dengan kita mencuci tangan, bakteri dan virus yang ada di tangan kita dapat terbunuh atau mati. Nah, hal ini telah disarankan oleh beberapa pihak. Salah satunya yaitu Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau World Health Organization. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Tidak hanya perawatan dari luar tubuh, kita juga harus merawat tubuh kita dari dalam. Salah satunya meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, dengan cara apa sih? Nah, meningkatkan imunitas tubuh kita itu dapat dilakukan dengan cara kita beraktivitas, seperti contohnya berolahraga, atau kita bisa jogging, ataupun yang lain-lain. Dan selanjutnya, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, nih buat teman-teman yang mungkin merasa jenuh karena kelamaan lockdown, mungkin teman-teman dapat melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan imun tubuh kita, seperti mungkin olahraga di dalam rumah atau teman-teman beres-beres rumah. Nah, dengan meningkatnya imun kita di dalam tubuh akan dapat melawan virus, terutama virus corona yang sedang mewabah pada saat ini. Oke, langkah ketiga yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19 adalah dengan cara menjaga etika batuk dan bersin. Bagaimana cara menjaga etika batuk dan bersin yang benar? Yaitu dengan cara menutup mulut dan hidung pada saat bersin menggunakan siku. Nah, langkah yang keempat yaitu dengan menggunakan masker ketika kita pergi keluar. Masker yang digunakan bebas, bisa masker kain, masker surgical, dan masker C95. Walaupun COVID-19 itu bukan merupakan suatu virus yang dapat menyebar melalui udara, tapi penggunaan masker nyatanya dapat mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Dan yang kelima adalah hindari interaksi langsung dengan manusia. Jadi ini mengapa alasan pemerintah melakukan work from home, study from home, and play from home. Jadi semua kegiatan
difokuskan ke rumah. Jadi kita mengurangi interaksi langsung antara manusia seperti berjabat tangan, bersalaman, atau berpelukan atau yang lainnya. Yang keenam yaitu hindari sentuh wajah. Telah diketahui bahwa tangan dapat menjadi sumber penyakit sebab sering sekali terjadi kontak antara tangan dengan benda maupun dengan orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan juga mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Yang ketujuh, yaitu social distancing. Social atau physical distancing adalah salah satu himbauan yang sering sekali digemakan oleh berbagai pihak. Sebab, dengan menjaga jarak antara satu sama lain dipercaya dapat mengurangi resiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat berada di luar rumah, guna menangkal virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Saat ini, kita juga tengah menerapkan langkah ini dengan cara WFH atau work from home dan juga SFH atau study from home. Nah, yang ke-8 adalah mencuci bahan makanan. Kita harus mencuci bahan makanan sebelum disimpan di lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida ataupun cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus dengan cukup efektif. Mengapa? Sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Yang ke-9, bersihkan perabotan secara rutin. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, virus corona dapat menyebar melalui benda-benda yang sering kita gunakan atau benda-benda yang sering mengalami interaksi. Maka dari itu, pembersihan barang-barang atau benda-benda yang sering kita gunakan secara rutin adalah hal yang wajib dilakukan. Bila perlu, semprotkan disinfektan pada sebelum dan sesudah menggunakan benda tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, disinfektan itu dapat dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana, yaitu dengan air dan cairan pemutih pakaian dengan perbandingan 1:9. Yang terakhir, hindari berbagi barang pribadi atau meminjamkan barang kepada orang lain. Kenapa? Karena ada istilah silent carrier. Silent carrier itu di mana kejadian seseorang ini telah terinfeksi virus corona tapi tidak memiliki gejala sakit apapun. Hal ini lebih berbahaya karena orang tersebut merasa sehat dan akan melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, dengan tidak meminjamkan barang kepada orang lain atau meminjam barang orang lain, itu adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko penularan virus corona ini melalui silent carrier tersebut. Nah, itu dia solusi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan yang terpenting, stay safe, stay healthy, and stay at home. Kami semua pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.